Bab 388. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. ALDIR. Aula besar Lord Indrat penuh dan sekeras yang aku ingat. Perwakilan dari semua klan besar hadir, tetapi Lord Tiestes telah membawa rombongan yang luar biasa besar, bahkan menyaingi jumlah Indrat. Klan lain berbaur antara naga dan panteon, tapi tidak bebas. Orang hanya perlu membuka mata untuk melihat bagaimana gejolak politik membentuk ruangan itu. Klan Echleyah dari ras Leviathan juga telah membawa delegasi besar, dan para Leviathan dengan hati-hati berpindah antara Indrat dan Tiestes, memastikan untuk memberi waktu dan perhatian kepada kedua klan. Itu berbeda dengan klan Mapelia, pemimpin di antara ras Hamadryat. Aliansi mereka dengan para naga sudah setua fondasi Gunung Geolus, dan mereka menghormatinya tanpa ragu, tetap berada di antara para naga sambil memberi salam ala kadarnya saja kepada Pantheon. Titans, di sisi lain, telah lama berteman dengan Pantheon. Meskipun mereka tidak menunjukkan tanda-tanda permusuhan lahiriah terhadap naga, anggota klan Grandus tertarik pada aku sendiri. Percakapan antara klan aku dan mereka terbuka dan dapat diakses, sedangkan beberapa Titans yang berbicara dengan naga melakukannya dengan cara yang lebih formal. Ada beberapa Sylph yang hadir, karena orang-orang yang riang tidak senang tunduk pada ketegangan seperti itu. Akan tetapi, Lady Aerin datang sendiri, dan beberapa dari klannya yang menemaninya bercampur sembarangan di antara klan lainnya. Bahkan lebih sedikit lagi burung Phoenix. Antipati mereka terhadap naga sudah mengakar dan lambat untuk membakar, dan klan Aviknis sebagian besar menjauhkan orang-orang mereka dari kekacauan politik dan istana. Setelah pendahulu mereka, klan Asklepios, dikeluarkan dari 8 besar, sulit bagi klan Aviknis untuk membangun kembali kepercayaan antara burung Phoenix dan ras Epeotus lainnya. Lord Aviknis dan putri-putrinya menjaga diri mereka sendiri di tengah frustrasi dan kemarahan para prajurit Pantheon yang membara di udara. Saat aku mengamati aula besar, saudara laki-laki aku menarik perhatian aku. Cordry jarang menghadiri pengadilan, tetapi, sebagai pelatih Tachi, Lord Tiestes akan menuntut kehadirannya. Kematian seorang Asura manapun, apalagi prajurit Pantheon, di tangan yang lebih rendah tidak pernah terdengar. Klan kami menuntut jawaban. Ah, Jenderal Aldir. Berbalik dari saudara aku menyadari bahwa Lord Echleyah telah muncul di sisi aku. Raksasa itu adalah tetua dari rasnya yang berumur panjang, hampir setua Lord Indrat. Tidak seperti Raja Naga, Tuan Echleyah memakai usianya dengan bangga. Kulit pucatnya benar-benar berkerut, dan tonjolan-tonjolan yang membentang di sepanjang pelipisnya telah menjadi terang dari warna biru laut muda menjadi rona terang yang hampir transparan. Sebuah film putih susu menutupi matanya yang dulu berwarna hijau laut. Bahkan dari mereka yang memiliki beberapa mata yang bekerja, hanya sedikit yang bisa melihat dunia sejelas kelihatannya. Pengaturan yang tidak menyenangkan untuk pertemuan yang menyenangkan, lanjutnya. Sudah setidaknya 100 tahun, aku yakin. Terlalu lama. Tolong, izinkan aku untuk menyampaikan kesedihan aku yang besar atas kehilangan klan kamu. Dia mengulurkan tangan padaku, telapak tangan ke bawah. Mengambilnya dengan lembut, aku membungkuk dan menempelkan dahiku ke kulit dingin di punggung tangannya. Terima kasih, tuanku. Dia tersenyum, memperdalam kerutan di sekitar mata dan mulutnya. Jika Lord Indrat mengizinkanmu untuk beristirahat sejenak dari tugasmu, kamu harus mengunjungi klan kami, Aldir. Zelina masih menyimpan perasaan untukmu, aku percaya. Dia sudah sedikit tenang sekarang, kamu tahu. Menjadi. Aku tidak mengatakan apa-apa, dan pipi Lord Echleyah bergetar saat dia mencoba menahan rasa geli. Yah, tidak terlihat bermain favorit di antara klan. Kurasa aku harus menemukan naga untuk diajak bicara sampai Lord Indrat muncul. Dia memberi aku kedipan cepat, berbalik, dan melebur ke dalam kerumunan. Setelah percakapan aneh aku dengan Lord Echleyah, aku menjaga diri aku sendiri, bertukar salam sederhana dengan beberapa pejabat, tetapi sebaliknya melakukan yang terbaik untuk menghindari percakapan dan tetap berada di belakang kerumunan. Ada semacam rasa bersalah yang menggerogoti tumbuh dalam diriku, dan itu semakin tajam setiap kali aku mendengar nama Tachi. Meskipun aku tidak memiliki cara untuk mengetahui kebenaran, ada kemungkinan tindakan aku telah berkontribusi pada kematiannya. Sementara aku berharap dia akan gagal untuk memusnahkan Virion Eralit dan para pengungsinya, aku tidak pernah membayangkan dia akan mati dalam upaya itu. Dia adalah Pantheon, seorang pemuda, mungkin, tetapi dengan pelatihan lanjutan selama puluhan tahun di dalam bola ether. Seandainya dia kembali dari misinya, dia akan disambut kembali sebagai orang dewasa. Api putih tahta Dewa Indrat berkobar, membuyarkan lamunanku. Segudang suara yang memenuhi aula besar menjadi sunyi dalam sekejap. Lord Kezes Indrat muncul di hadapan tahtanya, melangkah melewati api. Wajahnya yang selalu awet muda dengan hati-hati tanpa ekspresi, ramah ringan, dan sepenuhnya terkendali. Namun, ketika mata ungunya menyapu kerumunan yang hening dan sunyi, ada intensitas pemangsa pada tatapannya. Indra tidak berbicara sampai keheningan mencapai titik ketidaknyamanan. Tuan dan Nyonya, terbesar di antara klan besar kamu. Sangat jarang kita bertemu dengan cara ini. Kamu berdiri di jantung rumah aku, dan aku menyambut kamu. Sebagai satu, para Asura yang hadir semua membungkuk. Salam dan selamat datang di rahmatnya, Lord Indrat. Sambutan seremonial itu terkesan kasar, ditarik dengan enggan dari bibir kaumku.
Meskipun aku yakin Lord Indrat memperhatikan dan menghitung dengan hati-hati semua yang menjawab tanpa kekuatan yang diharapkan, sikapnya tidak berubah. Begitu Asura terakhir berdiri, Indrat duduk kembali di singgasananya, api putih menari tanpa bahaya di sekelilingnya. Aku telah membawa kamu semua ke sini karena salah satu dari kami telah hilang. Kami semua mengerti betapa mudahnya kebohongan dan kesalahan informasi menyebar di antara orang-orang kami, itulah sebabnya penting bagi kamu untuk mengetahui kebenaran dari kematian yang tidak menguntungkan ini. Lord Tiestes melangkah maju tetapi tidak segera berbicara. Sebaliknya, dia menunggu Lord Indrat untuk memanggilnya. Lord Indrat menatap matanya tetapi terus berbicara. Seiring perang dengan klan Fritra semakin dekat, memangkas hubungan kita di Dicaten menjadi semakin penting. Itu juga merupakan kesempatan bagi aku untuk melihat sendiri bagaimana Pantheon Muda, Tachi dari klan Tiestes, menangani dirinya sendiri di medan perang. Lord Tiestes mengambil langkah tegas ke depan, menempatkan dirinya sejajar dengan tahta. Rumor telah menyebar bahwa Tachi dikalahkan dalam pertempuran oleh yang lebih rendah, lanjut Indrat muram. Paling-paling ini adalah kebohongan konyol yang lahir dari ketakutan. Paling buruk, kebohongan kejam dimaksudkan untuk mengganggu hubungan antar klan. Dan siapa yang menginginkan hal seperti itu? Lord Tiestes membentak, berbicara tidak pada tempatnya. Klan aku meledak dengan gemuruh rendah dukungan untuk tuan kita, dan mereka yang hadir yang belum menontonnya dengan hati-hati berbalik untuk menatap. Wajah Indra tetap dingin dan tenang saat perhatiannya kembali tertuju pada Lord Tiestes. Ademir, kalau begitu, bicaralah. Kamu jelas tidak bisa menahan pikiranmu lagi. Aku juga tidak harus, Yang Mulia, balas Lord Tiestes. Penguasa klan Tiestes, Ademir, tinggi dan kurus, seperti kebanyakan Pantheon. Keempat mata depannya menatap Indra tanpa rasa takut. Rambut hitam panjangnya dicukur di sepanjang sisi, memperlihatkan dua mata tambahan, satu di setiap sisi. Mata ungu cerah ini dilacak dengan kecepatan gelisah di wajah Asura lainnya, tidak diragukan lagi memindai ruang untuk dukungan. Lord Tiestes berada dalam posisi yang sulit. Klan kami menuntut jawaban dan kepuasan, tetapi jika dia mendorong Indra terlalu jauh, klan Tiestes bisa jatuh secepat klan Asklepios. Tapi Pantheon tidak mudah ditakuti, dan Ademir akan kesulitan untuk mundur dari ancaman Keses di depan rekan-rekannya, fakta yang Keses pahami sepenuhnya dan tidak akan ragu untuk memanfaatkannya. Kami adalah ras pejuang, dan kami menanggapi ancaman dengan kekuatan. Tachi adalah Pantheon muda yang berbakat dan menjanjikan, kata Ademir, kata-katanya diarahkan ke separuh aula besar tempat para Pantheon Tiestes berkumpul. Aku tidak terkejut ketika Lord Indrat menyatakan minatnya untuk menguji bocah itu. Tachi telah berlatih secara ekstensif di dalam bola eter dengan Kordri, telah belajar bersama naga muda di kastil ini, dan dibisikkan untuk menjadi pewaris yang cocok untuk mempelajari teknik pelahap dunia terlarang. Saat ini dijaga oleh Jenderal Aldir. Beberapa mata menoleh ke arahku, terutama mata Lord Indrat, tetapi sebagian besar aula tetap terpaku pada Lord Tiestes. Tapi ini tidak akan pernah terjadi, karena masa depannya telah diambil darinya, dan untuk apa? Mengapa kita kehilangan seorang putra, teman, Pantheon dengan ribuan tahun rahmat, kekuatan, dan kehidupan yang tersisa baginya? Tanda tanya petik 2. Mata Ademir kembali menatap Keses, yang tidak bergerak, bahkan kedipan bulu mata pun tidak. Beritahu kami, Yang Mulia. Jelaskan eskalasi ini. Pertama, kamu gagal menghancurkan orang buangan, Agrona Fritra, lalu kamu melanggar perjanjian kami dengannya dengan menggunakan seni mana terlarang klan Tiestes, dan sekarang kamu kehilangan prajurit Pantheon ke yang lebih rendah. Saat Ademir berbicara, nada suaranya menjadi lebih keras dan lebih tajam dan kekuatan mananya membengkak sampai mendistorsi udara di sekitarnya. Kamu harus memaafkan kami jika beberapa subjek kamu mulai mempertanyakan penilaian kamu. Suara-suara yang meninggi menabrak aula besar seperti ombak di pantai berbatu, naik dan turun, berjatuhan satu sama lain saat Asura berbalik melawan Asura. Beraninya kau. Bukan pembenaran untuk dihapus dari 8 besar segera. Pertanyaan yang sangat bagus. Sebuah bayangan jatuh di atas aula, dan curahan kekuatan Indrat mencuri oksigen dari udara, memadamkan argumen seperti nyala lilin. Setiap Asura yang hadir dianggap sebagai yang terkuat dari klan mereka, namun kami semua tersentak menjauh dari tuan kami, lutut menjadi lemah, napas gemetar keluar dari paru-paru kami. Lord Keses Indrat tidak bergerak. Dia tidak cemberut atau bahkan cemberut. Matanya menjadi warna ungu yang sedikit lebih gelap, mungkin, tapi itu satu-satunya tanda ketidaksenangannya. Kau melupakan dirimu sendiri, katanya setelah beberapa saat. Kami Asura. Kami tidak bertengkar dan berteriak seperti orang rendahan. Tangan Lord Tiestes mengepal erat, kekuatan rajanya sendiri memancar di sekelilingnya, mendorong balik aura Indrat. Tapi dia tetap diam. Sangat disayangkan bahwa kamu terlalu merepresentasikan kemampuan Tachi kepada aku, lanjut Indrat. Seandainya kamu lebih terbuka, aku bisa mengirim yang lain. Kerutan Ademir semakin dalam, tetapi Indrat terus berbicara. Karena bukan kurangnya kecakapan bela diri atau kontrol atas mana yang mengutuk Tachi, tetapi kurangnya kebijaksanaan. Dia tidak dikalahkan oleh yang lebih rendah tetapi ditipu untuk menghancurkan dirinya sendiri. Tidak ada yang lebih rendah baik di Alakria atau di Caten yang memposting ancaman bagi kami. Itulah pesan yang harus kamu bawa pulang ke klan kamu. Betapa beban. Cukup, kata Indrat, membekap kutukan Ademir.
Keputusan aku tidak dapat didiskusikan, bahkan di antara klan-klan besar. Tatapan Indrat menjelajah ke seluruh ruangan, dan dia akhirnya menarik pasukan rajanya. Kamu diberhentikan, untuk saat ini. Kami akan berkumpul kembali ketika emosi telah tenang sehingga aku tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu. Dramatis. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Pemecatan mendadak setelah pertemuan yang begitu singkat membuat ruangan itu lengah, tetapi aku tidak menunggu Indrat untuk mengulangi dirinya sendiri. Bergerak cepat, tetapi tidak secepat untuk menarik perhatian pada diri aku sendiri. Aku berada di pintu pada saat penjaga membukanya. Keduanya langsung memberi hormat saat aku melewatinya. Aku mengambil lorong sisi pertama, lalu berbalik lagi, dan kemudian lagi, kehilangan diri aku di bagian dalam kastil yang luas. Kemarahan di antara klan aku pasti akan memanas, dan aku tidak punya keinginan untuk terlibat dalam perdebatan sengit yang pasti akan mengikuti konferensi yang begitu panas. Namun, aku belum pergi jauh, sebelum aku menyadari langkah-langkah yang membayangi langkah aku sendiri. Di tikungan berikutnya, aku melihat ke belakang dengan hati-hati, tetapi siapapun itu dijauhkan dari pandangan. Salah satu penjaga, aku bertanya-tanya, atau mungkin Cordry, atau anggota lain dari klanku yang dikirim oleh Lord Tiestes untuk melacakku. Terlepas dari keinginan aku untuk menjauh dari area kastil yang ramai, aku mengambil rute paling langsung ke gerbang depan, yang terbuka lebar. Angin sepoi-sepoi bertiup masuk, membawa pusaran-pusaran kecil dari bulu-bulu berawan yang segera larut. Matahari mengedipkan mata dari jembatan tembus pandang berwarna yang membentang di antara dua puncak Geolus. Aku ragu-ragu sebelum menginjakkan kaki di jembatan itu. Kemana kamu akan pergi, Jenderal Aldir? Aku menahan keinginan untuk menghela napas dalam-dalam dan berbalik menghadap pria yang mengikutiku. Winsom, aku tidak melihatmu di dewan. Aku hampir tidak menonjol di antara begitu banyak pemimpin asuran, katanya, memberi aku senyum kecil tanpa humor. Kamu pergi dengan sangat cepat. Aku sudah memutuskan untuk pulang, kataku segera, memutuskan bahwa aku akan melakukannya saat ini. Aku akan pergi dari kastil untuk beberapa waktu. Alis Winsom terangkat. Dan apakah kamu sudah memberitahu Lord Indra tentang cuti ini dari tugas kamu? Aku tidak menjawab. Kami berdua tahu betul aku tidak. Aku menyadari dua fakta kecil tapi menarik. Aldir, itulah sebabnya aku mencarimu. Dia memberi aku senyum itu lagi, dan aku merasakan getaran yang tidak dapat dipahami menjalari tulang belakang aku. Winsom adalah seekor naga, tetapi dia telah menghabiskan hidupnya yang panjang untuk mengurus yang lebih rendah. Dia bukan ancaman bagiku. Jadi mengapa aku merasa sangat terancam? Ketika aku kembali ke Tachi, aku menemukan bahwa tempat perlindungan yang lebih rendah kosong, tetapi sebuah makam telah ditinggalkan. Sebuah makam untuk salah satu lens, yang seharusnya kamu bunuh. Aku merasakan benang mana yang menghubungkanku dengan senjataku, Silverlight. Itu karena aku membiarkan mereka pergi, kataku perlahan, memperhatikan tanda-tanda agresi dari naga itu. Dia memiringkan kepalanya sedikit. Aku tahu. Aku menghargai kejujuranmu, meskipun aku tidak mengharapkan yang kurang dari itu. Dan apa fakta menarik kedua? Aku bertanya, tidak yakin game apa yang sedang dimainkan Winsom. Ada sejumlah pembantaian yang tersisa di tempat perlindungan yang lebih rendah, katanya, hidungnya berkerut. Sejumlah besar Alakrian disiksa. Berdasarkan apa yang aku lihat di sana, aku yakin bahwa Arthur Liwin telah kembali ke Dicaten, dan dialah yang membunuh Tachi. Selain itu, aku percaya Arthur adalah orang yang sama dengan Grey yang misterius ini. Yang membunuh Skite, Kadel Fritra, di Victoriat Agrona. Kamu sangat percaya, kataku, menyilangkan tangan dan melihat ke tepi puncak gunung. Tidak ada apa-apa selain lautan awan yang tak berujung di bawah. Winsom mengambil langkah ke arahku. Aldir, ikut aku ke Lord Indrat. Serahkan dirimu pada belas kasihannya, katakan padanya apa yang telah kamu lakukan. Dia berhenti seolah-olah menimbang kata-katanya dengan hati-hati. Tawarkan untuk pergi ke Dicaten dan selesaikan tugasmu. Buktikan bahwa kamu masih bisa menjadi pemimpin di antara para Asura. Kapan menjadi pemimpin di antara Asura berarti menghancurkan yang lebih rendah, orang-orang yang pernah mengandalkan kita, menyebut kita sekutu mereka, kataku, mencoba terdengar merenung, tapi kata-kataku terucap dengan keras bahkan di telingaku sendiri. Winsom melambaikan tangan dengan acuh. Yang lebih rendah dari Dicaten hanya ada karena Lord Indrat. Kami berdua tahu betul apa yang akan dia lakukan jika perlu untuk menghapus mereka dan memulai dari awal lagi. Betapa sedikit kehidupan yang lebih rendah ketika ditahan melawan kesejahteraan dari semua Epeotus. Kata-kata Winsom membanting menutup gerbang di pikiranku. Itu menghalangi jalan ke depan. Atau lebih tepatnya, jalan kembali. Penerimaan langsung dan tanpa berpikir bahwa Keses dapat menentukan kehidupan mana yang memiliki nilai dan mana yang tidak, dan bahwa kami diharapkan hanya menjadi alat kehendaknya, terlalu berlebihan. Aku tidak bisa menerimanya. Siapapun yang mampu melabeli satu kelompok kehidupan sebagai tidak penting dapat dengan mudah membuat keputusan yang sama untuk kelompok lain. Berapa lama sampai naga menentukan kehidupan burung Phoenix tidak masalah, atau Titan, atau Pantheon. Winsom membuka mulutnya untuk menanggapi, sudah memasang seringai meremehkan, tapi aku menenangkannya dengan denyut kekuatan rajaku. Para Asura telah kehilangan arah. Kami telah disesatkan oleh korupsi dan keegoisan Keses Indrat.
Winsome menjadi gelap. Aku melihat ujung-ujung wujud aslinya berkelap-kelip di sekelilingnya, alkimia kemarahan, ketakutan, dan frustrasi mendidih menjadi sesuatu yang nyaris tidak bisa dikendalikan. Kau tahu apa artinya ini? Katanya dengan gigi terkatup. Jangan berharap Lord Indrat akan mentolerir pidato hasutan seperti itu hanya karena pengabdianmu yang lama padanya, Aldir. Aku hampir tidak berharap layanan setia sama sekali berarti apa-apa baginya, jawab aku, berputar di tumit aku dan berbaris melintasi jembatan. Warna-warna menyala dimanapun kakiku menyentuh, dan aku bertanya-tanya apa yang Keses rasakan. Itu tidak penting. Dia tidak akan membuat keributan di sini, sekarang, tidak dengan Lord Tiestes dan begitu banyak kerabatku di kastil. Tidak, dia akan menunggu sampai waktu yang lebih nyaman. Seperti yang aku duga, tidak ada yang terjadi saat aku melintasi jembatan yang panjang. Aku baru saja turun darinya ketika sesosok sosok melangkah keluar dari bayang-bayang lengkungan pohon. Aku berhenti, sekali lagi meraih Silverlight, tapi tidak memanggilnya. Agak tegang, iya. Aku merasakan ketegangan mereda dari aku. Uren Kain. Sudah lama. Pria lemah itu tampak acak-acakan dan kurus kering seperti biasanya, hampir tidak sesuai dengan nama Titan. Rambutnya yang kotor menjuntai menutupi wajahnya, yang ditutupi oleh janggut yang tidak rata. Tapi aku tahu ada inti sekeras baja dari penampilannya yang tampak lemah. Pertengkaran kekasih. Dia bertanya, melihat melewatiku ke gerbang kastil. Winsome tidak lagi berdiri di sana. Aku mendengus, tidak senang. Epeotus berubah. Gelatik terkekeh dan menggaruk dagunya. Apakah itu, Aldir, atau kamu yang berubah? Aku membungkuk dan mengambil segenggam tanah. Gelap dan lembab, penuh potensi. Penuh kehidupan. Aku tidak pernah memperhatikan sebelumnya. Aku tidak melihat. Mungkin aku telah berubah. Tapi, aku tidak mengerti apa maksudnya. Jika aku bukan Jenderal Aldir, penjaga teknik pemakan dunia, lalu siapa aku? Gelatik menggoyangkan jarinya, dan tanah menjadi hidup di tanganku. Itu bergeser dan berlari bersama, membentuk serigala kecil dengan awan berdebu di sekitar leher dan ekornya. Tahukah kamu bahwa bentuk Aklirit Arter dimanifestasikan? Menarik, ya, mendengar kabar dari bocah itu akhir-akhir ini. Jangan mengubur maksudmu denganku, Gelatik, kataku lelah. Apa yang kamu lakukan di sini? Dia cemberut, memutar matanya dan menyilangkan tangannya seolah-olah aku telah menyinggung perasaannya. Hanya karena Lord Grandus tidak ingin mengundangku ke pesta, bukan berarti aku tidak penasaran dengan apa yang terjadi di dalam. Serigala animasi di tangan aku meleleh kembali ke tanah, yang aku biarkan menetes di antara jari-jari aku. Winsome percaya Arthur membunuh Tachi, aku mengaku, penasaran apa yang mungkin dipikirkan Gelatik itu. Tapi Lord Indrat ingin klan-klan besar meyakinkan semua orang bahwa itu hanya kebetulan, tipuan. Gelatik bersiul, suara rendah yang kental dengan ketidakpercayaan. Apa yang akan kamu lakukan? Aku menegakkan tubuh, berhati-hati dengan setiap kata dan gerakan. Gelatik tidak pernah menyindir dalam pelayanannya kepada Keses, tetapi ini adalah saat yang berbahaya bagi kami berdua. Aku percaya pelayanan aku kepada Lord Indrat telah berakhir. Hidung Muren berkedut. Kalau begitu, kamu akan pergi ke Dicaten. Ke Arthur. Cobalah mengajari yang lebih rendah cara prajurit Pantheon. Dia memberiku seringai masam. Jadi mungkin, dalam 100 tahun, mereka akan sedikit kurang mampu. Aku menggelengkan kepalaku. Tidak ada yang pasti saat ini. Gelatik mengetuk sisi hidungnya, memberiku tatapan penuh pengertian. Kau tahu, Aldir, aku ingin melihat lebih dekat senjata milik Arthur itu.